Ibu jangan marah-marah, nanti ibu cepat mati. Ibu besok pagi tinggal masak sambil nyanyi aja. Kalau abang mati aku belaki lagi. Betul bu? Betul pula katanya. Astagfirullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau bersama, maka yang pertama jangan sampai lupa bahwa kita asalnya sama. Yang putih sama yang hitam, apakah asalnya beda? Sama. Cobalah waktu kita berdoa di samping Ka'bah waktu umroh. Mudah-mudahan kita semuanya iso lungo umroh nang tanah suci Makkah. Berdoa di pintu Ka'bah, ya Allah, tengok kiri ireng, ya Allah, tengok kanan putih. Yang putih sama yang hitam sama-sama hamba Allah. Jangan pas lihat putih hamba Allah, hitam hamba setan. Semuanya hamba Allah. Ibu jangan terlalu memikirkan masalah kulit, karena orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang naik pesawat terbang, bayar tiket, bayar hotel, pergi ke Bali, berjemur di pantai Kuta biar supaya kulitnya terbang jauh-jauh biar hitam. Kita belum berjemur sudah ngaku. Ini banyak orang kita nggak percaya diri dengan warna kulitnya, sampai minum jus bengkoang 3 bulan, pakai skincare, pakai bedak, muka putih, leher hitam. Itu tidak ada di Deli Makmur. Di Deli Makmur orangnya semua api-api. Kenapa wajahmu cerah? Kenapa segar? Ini bukan karena bedak, ini karena bekas wudhu. Masya Allah. Jadi kamu nggak pakai resep apa-apa. Ini bekas wudhu. Oh, jadi kau anggap kami tayamum semua. Ibu cantik bukan karena bedaknya, tapi karena solawatnya, tapi karena yasinannya. Masih ada wirid yasin? Alhamdulillah. Yang pertama yang membuat kita bisa bersama adalah karena asal yang sama. Saya kalau betul-betul jalan sama mereka, saya nggak pede. Pak Repol anggota wakil ketua ya, wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar. Pak Edwin pejabat negara DPD. Abdul Somad ustadz dari hutan ke hutan, masuk hutan Talang Mama, masuk hutan Bagan Benio. Hari ini kami jalan bersama. Kenapa ustadz pede dengan mereka? Karena Pak Repol, Pak Edwin, Pak Firdaus, Ustadz Somad asalnya dari tanah. Yang kedua, apa yang membuat kita bisa bersama? Kita berada di atas tanah. Mohon maaf, ada yang sudah di dalam tanah? Belum, tapi insya kita berada di atas tanah. Maka jangan sombong, jangan angkuh. Kita berada di atas tanah, dan tanah ini punya siapa? Punya madrasah. Ini tanahnya madrasah. Madrasah apa ini? Baitus salam, bait omah, salam selamat. Baitus salam, omahe Pak Selamat. Kita kalau berdoa ini kan selalu minta selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan, selamat. Ustadz Abdul Somad datang kemari. Ustadz Abdul Somad wis teko nang Deli Makmur dengan selamat. Kita ini mau hidupnya selamat. Mudah-mudahan kita semuanya selamat. Semua ibu-ibu bilang amin. Ada satu orang yang menengai. Pas ditanya, sampai kok menang? Bojor nih Pak Selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di atas tanah yang sama, jaga tanahnya, jangan rusak tanah, jangan tumbang tanam-tanaman. Makanya Baitus Salam ada pohon mangga, ada pohon matoa, ada pohon matoa lagi, ada pohon mangga lagi. Ibu saya berpesan,
jangan tanam tanaman yang nggak berbuah, buat semak aja. Metoa ada buahnya, insya Allah. Mangga ada buahnya, insya Allah. Tapi ini Pak Ustadz nggak ada buahnya. Memang nggak ada buahnya, tapi mata sejuk melihatnya, bunga-bunga warna ungu. Itu Pak Ustadz nggak ada buahnya. Memang nggak ada buahnya, tapi daunnya tempat bernaung di tempat yang panas. Kalau pohon saja menghasilkan buah, kalau pohon saja tempat bernaung, kenapa kita tidak membahagiakan, menghasilkan buat orang lain? Ibu menyenangkan hati suami, amin. Bapak membahagiakan ibu karena semua uang sawit diserahkan ke ibu, amin. Kuat sekali aminnya. Pak Repol dengan jabatannya sebagai anggota DPR, wakil ketua, semua perda-perda peraturan daerah itu untuk menolong agama Allah, betul? Bapak DPD menyuarakan Riau di Senayan karena beliau adalah senator wakil dari Riau di Jakarta. Jadi supaya hidup kita ini bermanfaat, selama kita di atas bumi, bermanfaatlah untuk umat bangsa, suami dan istri. Apakah ibu bermanfaat untuk suami? Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya itu sejak nikah dengan saya nggak pernah lagi makannya terlambat Pak Ustadz. Kenapa? Dia belum lapar udah siapkan makanan. Kalau dia sakit saya doakan supaya cepat mati Pak Ustadz. Jangan, didoakan dia supaya menjadi suami yang soleh, supaya anak-anaknya semuanya jadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, amin ya rabbal. Tanah bukan punya kita, surat tanahnya ada, Badan Pertanahan Nasional, tapi ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya kita baca habis subuh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang balonnya nyangkut jangan khawatir, nanti habis acara diturunkan ke bawah sama tukang pasang tenda insya Allah. Begitulah ibu-ibu ini ingin anaknya semua soleh, anaknya nangis tetap dibawa, anaknya nangis dibelikan balon, balonnya lepas dibelikan lagi. Kalau ada pengajian ekonominya bangkit, satenya laku. Pulang dari sini tolong belanja ke tempat kawan-kawan kita, beli minumannya. Berapa esnya satu gelas Pak? 5.000. Beli nanti. Supaya apa? Bukan sekedar pengajian, tapi ekonomi umatnya tetap bangkit. Belanja ke warung tetangga, belanja, bayar masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, asalnya sama. Yang kedua, tempat tinggalnya sama. Yang ketiga, kita akan kembali ke tempat yang sah. Dari tanah, di atas tanah, masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Loh, kok iso ya? Kita ini semua akan masuk ke lubang tanah. Ada ibu yang mau mati dalam kulkas? Kita ini semua akan mati masuk ke lubang tanah. Saya lihat kalau ada suami meninggal, istrinya nangis di tepi liang lahat. Abang, aku harap melu, aku harap melebu. Ada ustadz yang di situ ngatakan sabar. Saya orangnya diam aja. Aku yang menang aja. Saya cuma lihat aja. Saya lihat apa betul dia mau melebu itu. Ibu, mohon maaf, boleh saya nanya Bu? Jangan tersinggung ya, jangan sakit hati ya. Kalau bapak meninggal, ibu gelem melebu. Jadi kalau ada perempuan yang mau melebu itu hanya sandiwara saja, iya kan Bu? Iya katanya. Nangis, abang masih, Allah tinggalkan aku. Pas ditanya, kenapa sampai nangis? Warisannya titik. Kita ini semua akan mati. Yang dibawa hanya sodako. Kita semua ini akan mati. Yang dibawa hanya sholat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat daunnya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang
Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang? Apa gunanya? Mana tahu ada suami ibu yang nggak sholat, besok nggak usah marah-marah. Ibu jangan marah-marah, nanti ibu cepat mati. Ibu besok pagi tinggal masak sambil nyanyi aja. Kalau abang mati aku belaki lagi. Betul, Bu? Betul pula katanya. Astagfirullah. Maka kita ini akan masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Yang kita bawa kekal abadi hanyalah somat. Sholat dibawa, sodakoh dibawa, somat maksudnya nasihat-nasihat Ustadz Somad. Saya ke Deli Makmur ini wis bilang dino udah berapa kali? Baru sekali pertama. Kok perasaan kita udah lama kenal ya? Kata jamaah Ustadz aja so akrab. Kami memang baru pertama ngelihat Ustadz, tapi Ustadz selalu menemani malam-malam kami. Sebelum kami tidur mendengarkan Ustadz, sebelum kami bangun pagi juga mendengarkan ceramah Ustadz. Awal-awalnya kami mendengar Ustadz, lama-lama Ustadz yang mendengarkan kami. Kami tertidur, Ustadz tetap ceramah. Sebetulnya ibu bapak hari ini datang cuma mau ngelihat mana orang yang selalu menghabiskan paket kami 2 giga itu. Oh iki wonge ternyata lebih muda dari aslinya. Itu kalau ada yang ngelihat saya di kamera di YouTube itu hitam, itu sebenarnya HP-nya minta ganti, Pak. Betul kan, Bu? Betul semua jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Saya ini aslinya putih, Bu, tapi karena dibawa Pak Repol ceramah ini rusak muka saya. Aslinya saya ini putih, tengok putih kan? Nah, ini hitam nih. Ini hitamnya sejak kampanye sama Pak Repol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Berjalan sana jalan sini, jalan sana jalan sini, ceramah sana ceramah sini, mati. Masak mati. Pada akhirnya kita semua akan mati. Yang kita tinggalkan adalah kenangan yang indah. Kalau Abdul Somad mati, mudah-mudahan yang tinggal kenangan yang indah insya Allah. Kalau saya mati, ibu mau kirim Al-Fatihah? Bapak mau kirimkan saya Yasin? Mau ditanya bapak, yang jawab ibu juga. Mudah-mudahan kita semuanya walaupun sudah mati tetap dapat amal jariah insya Allah. Amin ya Rabbal. Datangnya dari tanah, hidupnya di atas tanah, masuknya ke lubang tanah. Yang keempat, yang kita tinggalkan sama amal jariah. Ibu masih ada grup wirid Yasin di Deli Makmur? Yasinannya hari apa? Hari Kamis. Jam piro? Siji loro telu. Jam loro, jam setengah 3, terserah. Baca Yasinnya bersama-sama apa siji-siji? Sama-sama, bodoh melu kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemuliaan surat Yasin, dikabulkan doanya. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau bacaan Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, susah jodoh, susah sakratul maut, susah anak belajar, susah nerima pelajaran, illa yassarahullah, dibacakan Yasin, habis itu dungo berdoa, dimudahkan Allah. Jangan lupa besok tanggal
Rolas. Besok tanggal 11, hari Senin 12, hari Selasa 13, hari Rabu 14. Selama 4 hari ini podo kabeh boco Yasin, supaya niat baik kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Selesai baca Yasin, ya Allah, dengan kemuliaan bacaan surat Yasin ini, dudukkanlah Pak Repol, dudukkanlah Pak Edwin, dudukkanlah Pak Firdaus, supaya mereka bisa menjadi pemimpin kami, ya Allah. Tapi saya nggak enak Pak Ustadz, tetangga saya itu pilihannya lain. Kalau gitu doanya nggak usah kuat-kuat. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a Yasin fi lailatin, sapa sing baca Yasin pada waktu malam, asbaha maghfuran lah. Subuhnya doanya sudah dikabulkan Allah, dosa-dosanya diampunkan Allah. Saya kalau ada hajat, kalau ada keinginan, saya baca Yasin. Istri mudah melahirkan, baca Yasin. Anak mudah ngomong, baca Yasin. Supaya keluarga baik, baca Yasin. Suami sakit, dibacakan Yasin. 2 kemungkinan, sehat atau cepat Kalau bapaknya baik, ngomongnya lembut, nggak pernah kasar sama istri, duitnya dikasih, maka ibu mendoakan dengan pelan. Sabar ya mas, sabar. Insya Allah ini nggak sampai hari Jumat, insya Allah. Tapi kalau bapaknya nakal, selingkuh, wajah istrinya sebelah hijau sebelah biru, maka kata istrinya waktu sakit dia nyuap karena man. Betul bu? Betul pula katanya. Astagfirullah. Jaga juga perasaan mereka di belakang sana. Memang mereka saat ini minoritas, tapi mereka adalah pemimpin kita. Ar-rijal, suami, qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin bagi perempuan. Lebih hebat laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ibu pikirkan, saya ini laki-laki. Saya kalau selalu sering tersinggung ini, saya merajuk pulang nanti. Pak Edwin DPD, Pak Repol DPR, Pak Firdaus DPR. Ini laki-laki ini hebat apa enggak hebat? Tapi laki-laki yang hebat ini keluar dari rahim. Ada yang dilahirkan bencong. Maka di balik laki-laki yang hebat ada 2 perempuan yang luar biasa. Pertama ibunya, yang kedua istrinya. Saya bisa ngomong ceramah lepas ini. Kenapa? Karena di rumah sudah selesai. Coba kalau sebentar-bentar miskol, sebentar-bentar miskol, saya ceramah pempes. Loh, kok Ustaz sama tiba-tiba cerita pempes? Rupanya ada pesan, tolong nanti belikan pempes ya. Di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang luar biasa. Ini yang di hadapan saya ini adalah perempuan-perempuan yang hebat-hebat semua. Betul? Kenapa ibu dibilang hebat? Karena surga di bawah tapak kaki. Saya sudah capek nyari hadisnya. Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka Sunan Abi Daud, buka Sunan Nasai, buka Sunan Tirmidzi, buka Sunan Ibnu Majah, buka Muwatta Malik. Belum ketemu hadis surga di bawah tapak kaki bapak. Ora ono. Ketika datang seorang laki-laki, apa kata Nabi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Mbokmu. Yang keempat baru bapak. Kenapa ibu dapat 3 kali? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan, ibu mengandung lagi, ibu melahirkan lagi, ibu menyusukan lagi, ibu melahirkan lagi. Betul? Betul terus. Kalau ada laki-laki yang mau dapat 3, coba yang 3 ini. Coba mengandung, coba melahirkan, coba menyusukan. Saya sudah coba. Ambil kelapa, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Paling tahan cuma 2 jam. Habis itu campakkan kelapa. Kalau mau coba melahirkan, beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau mau coba menyusukan, saya sudah coba. Anak saya waktu masih bayi, saya ambil, saya susukan. Ngora gelem. Dia tahu mana bapaknya, mana ibunya.
Maka ibu hebat apa orang? Yang paling dicari orang sekarang bapak-bapak apa ibu-ibu? Karena ibu-ibu lah yang paling berkuasa. Yang paling ditakuti sekarang adalah grup mak-mak garis keras. Betul. 100 ibu-ibu ceramah di depan Ustadz Somad. Ustadz Somad bicara di depan 100 ibu-ibu. Pulang dia ke rumah jadi 200. Kenapa? Suaminya dia pilih. Mas, sampean pilih Pak Repol, pilih Pak Edwin, pilih Pak Firdaus. Nek ora 100 ibu pulang ke rumah jadi 200 suaminya. Disampaikannya ke anaknya jadi 300. Disampaikannya ke mantunya jadi 400. Disampaikannya ke cucunya 450. Yang setengah belum punya anak. Kita doakan sing urung duwe apa itu jenenge? Bocah yang belum punya anak, mudah-mudahan segera punya anak. Datanglah jamaah nemuin saya, Ustadz Somad, saya belum punya anak, umur saya sudah 40, doakan Pak Ustadz. Loh, kenapa? Saya bilang orang duwe bojo. Ya ora iso. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari tanah, hidupnya di atas tanah, masuk mati ke lubang tanah, maka di atas mesti banyak beribadah supaya dapat amal jariyah. Yang terakhir yang membuat kita bisa bersama, kita nanti akan sama-sama pulang ke jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu nanti kalau mati mau masuk apa? Masuk surga, mlebu nang surga. Kita pun berdoa selalu, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Mudah-mudahan kita semua selamat dari neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Habis subuh 7 kali, habis maghrib 7 kali. Awal hari subuh, awal malam maghrib. Selamatlah kita dari neraka insyaallah. Apa yang disampaikan Ustadz Somad tadi? 5 yang membuat kita bisa bersama. Apa yang 5 itu? Embuh. Apa yang diceramahkan Ustadz Somad tadi? Aku nggak ingat. Yang ku ingat berasal dari tanah, hidup di atas tanah, mati masuk lubang tanah, tinggalkan amal jariyah, dan tidak akhirat masuk ke jannah. Iso enaknya kalau rame-rame, yang ingat bersuara, yang nggak ingat mulut. Dari tanah, hidup di atas tanah, masuk ke lubang tanah, usahakan amal jariyah, melebu nang jannah. Kalau yang ingat suaranya kuat, yang enggak. Ustadz Somad kalau ceramahnya kami nggak ingat gimana Pak Ustadz? Nggak usah pusing, karena ceramahnya direkam, nanti akan diupload di channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Melalui peringatan Isra Mi'raj, kita tingkatkan iman dan takwa, rasa persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat. Bisa hidup sendirian? Kalau kita makan, yang kita makan nasi. Nasinya ditanam oleh petani, yang nanam masyarakat. Padinya dibawa ke pabrik, dikupas, yang bawa masyarakat. Dijual ke pasar, yang jual masyarakat. Dimasak sama istri, istri juga masyarakat. Dibeli di restoran, restoran juga masyarakat. Bisa hidup sendiri? Mana ada bisa hidup sendiri? Kita ini bermasyarakat. Jangan sombong, jangan angkuh. Kalau mati, ada yang mati sendiri? Iya, mati sendiri. Jenazahnya ada yang bisa mandi sendiri? Ada yang bisa kapan sendiri? Ada yang jalan sendiri masuk ke liang lahat? Jangan sombong. Yang sombong itu siapa? Tumpah. Mungkin ada yang berdoa minta air turun langsung, makbul doanya. Ini yang paling banyak manfaatnya acara ini. Yang paling berjasa acara ini siapa? Tukang pasang tenda.
Gara-gara pasang tenda ini maka ibu nggak kepanasan kan? Tapi protokol nggak ada manggil tukang pasang tenda ke atas. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan sepatah kata dari tukang pasang tenda. Yang diminta kasat sambutan Pak Kades, ceramah Ustadz Somad. Mudah-mudahan semua yang sudah bersusah payah, yang masang umbul-umbul, yang menyiapkan karpet, yang menyiapkan plastik, semuanya diberikan Allah balasan kebaikan-kebaikan. Doakan saja supaya Ustadz Somad husnul khotimah. Doakan supaya kita semuanya masuk ke surga. Doakan supaya kita di dunia ini diberikan istiqomah iman dan Islam. Semua anak-anak yang hadir nih insya Allah anak-anak yang baik-baik semua. Ustadz Somad ceramah, masukkan anak MDA, masukkan anak MDA, masukkan anak MDA. Besok orang lupa. Tapi kalau DPR mengeluarkan perda, peraturan daerah, anak Kabupaten Kampar tidak boleh masuk SMP kalau tidak lulus MDA. Bisa baca Quran, bisa apa nggak bisa? Bisa. Yang penting ada perda, peraturan daerah. Yang buat perda bukan ustadz, yang buat perda adalah anggota DPR. Maka kita pilih anggota DPR yang peduli pada agama, yang peduli kepada dakwah. Setuju? Kalau ada masalah, saya bisa langsung telepon Pak Firdaus. Assalamualaikum Pak Firdaus, ini ada penggali kubur, ini ada guru ngaji, bantu. Kalau ada masalah, saya bisa langsung minta tolong Pak Repol. Pak Repol, Pak Repol satu angkatan dengan saya, sama-sama kuliah di IAIN Susko tahun 96 sampai hari ini hubungan baik. Saya bisa hubungan langsung dengan Pak Edwin. Pak Edwin tolong. Tapi kalau orang lain saya nggak bisa tolong. Kenapa? Karena nggak kenal, karena nggak tahu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ngutang. Tapi kita tidak ada utang mengutang insya Allah. Semua hubungan kita karena baik. Abdul Somad bukan orang politik, Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad hanya mengajak umat supaya memilih orang baik, dudukkan di tempat yang baik, supaya Indonesia tetap menjadi negara yang baik insya Allah. Amin ya Rabbal. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hebatnya sound system di Deli Makmur ini, setiap saya sholawat langsung metu gendang. Padahal orangnya nggak kelihatan. Mana gendangnya? Ada grupnya. Oh ada, saya sangka tadi jin. Soalnya ketutup dinding. Apa nama grup adrohnya? Merah Delima. Wow, keren. Saudaraku dimanapun berada, yang mau walimah, yang mau akikah, yang mau nikah, yang mau nikah lagi, undang segera grup Hadroh Merah Delima. Hubungi nomor kontak berikut. Kira-kira kami pernah latihan nggak? Nggak pernah, baru ketemu sekarang kan? Tapi ketika saya selawat bisa langsung matching sesuai. Ternyata kalau udah bestie begitu memang. Nah, jangan lagi acara nikah, walimah pakai keyboard tunggal, penyanyi dangdut roknya pendek. Yang nonton mbah-mbah. Mbah-mbah ndelok opo iku. Nengok penyanyi menetes air liur. Pulang ke rumah ngeliat istri menetes air mata. Betul Bu? Betul kan? Yang lalu apa boleh buat, sudah berlalu. Yang akan datang, maka kalau ada acara, sampai hati Ustadznya, kemarin kami undang Ustadz acara nikah kok nggak mau datang, tapi kalau Pak Repol ngundang mau datang. Saya datang ke tempat anak kamu nikah, nggak ada kami ngelihat Ustadz kok orang teko. Aku teko
kok orang melebu? Dia melebu. Pas saya mau masuk disambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Begitu mau duduk langsung disambut lagu Kiam Racun, Kucing Garong, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan Dua. Coba kalau lagunya solawat, lagunya mengingatkan. Tapi tolong adik-adik Hadroh Merah Delima, nanti kalau ada acara nikah jangan lagunya yang sedih-sedih. Ini ada juga grup Hadroh ini pas lagi mempelai laki-laki mempulang duduk lagunya Bila Israel datang memanggil, sekujur tubuh kan kedinginan. Langsung kedua mempelainya coba lagukan bahagia. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kira-kira kalau ada acara walimah nikah khitan, setuju kalau diundang grup Merah Delima? Alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak kita para penghafal Quran. Mudah-mudahan Allah menjadikan wakil-wakil rakyat kita terpilih orang-orang yang adil dan amanah. Mudah-mudahan Republik Indonesia tetap dijadikan Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.